masyarakat, tentunya seperti itu. Saya pun juga ingin menjelaskan ke masyarakat luas bahwa ketika beliau seorang pesulap lalu mengatakan saya melakukan penipuan, harus bisa membuktikan dong apa yang beliau katakan. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti di sini siapa yang menipu gitu. Jadi jangan sampai kamu menuduh orang menipu lalu kamu tidak bisa membuktikan itu, terus siapa? Kalau Buktikan ya. Sedangkan yang kita tahu, Bro Marcel itu sudah berkali-kali untuk mengajak pembuktian ya. Di garis bawahi teman-teman ya, di garis bawahi. Yang dituduhkan sama Samsudin adalah Bro Marcel mengatakan pengobatannya penipuan, tapi belum terbukti ya teman-teman. Statementnya Samsudin belum terbukti loh, belum terbukti. Yang dilaporkan ke Polres Blitar oleh Samsudin adalah statement atau videonya Bro Marcel yang katanya mengatakan bahwa Samsudin melakukan penipuan. Itu belum terbukti. Tapi sebenarnya yang dikejar sama Bro Marcel adalah ya ini dibalikan lagi sama Udin nih ya, diputer-puter lagi sama Udin ya. Wah, Mas Udin ini pintar sekali bersilat lidah ya. Yang dikejar sama Marcel itu adalah pembuktian bahwa Anda melakukan pengobatan-pengobatan trik sulap itu loh. Pengobatan-pengobatan yang Anda lakukan dalam kegiatan Anda itu di Padepokan itu yang Marcel kejar. Ya, yang Marcel kerja adalah pembuktian pengobatan yang Anda lakukan ya. Walaupun Anda berstatement saya bukan orang sakti dan sebagainya lah, tapi kan Anda pengobatan yang Anda tontonkan ke publik ya, yang Anda bikin videonya di YouTube Anda, Marcel itu ingin pembuktian. Ya, Anda berkelit lagi, sekarang malah menuduh Marcel menuduh Anda menjadi seorang penipu. Mana pembuktian juga, mana dibuktikan Marcel ini bersalah apa tidak dengan ucapan atau dengan videonya? Atau adakah hal-hal yang menjurus Marcel melakukan fitnah kepada Anda kaitannya dengan penipuan? Coba buktikan, ada nggak? Marcel masih ada tuh ya. Mana proses pelaporan polisi Anda, mana Mas Udin? Hah? Mana coba? Sekarang saya tanya balik, mana hasilnya? Coba ayo. Dari pelaporan Anda yang katanya Bro Marcel itu menuduh Anda menipu, mana? Nah, sekarang yang dikejar Marcel dengan masyarakat banyak itu kaitan dengan pengobatan yang Anda lakukan. Ya. Pengobatan yang Anda lakukan kepada pasien-pasien Anda yang Anda diagnosa katanya kena sihir lah, kena santet lah, kemudian Anda tariklah goib dari badannya ya, keris dari badannya lah, pembersihan di rumah ada kerisnya lah dan sebagainya lah, yang keris kemudian katanya ada apalah bisa terbakar. Itu yang kami kejar, itu yang Bro Marcel kejar, pembuktian. Tapi Anda berkelit terus, memutarbalikkan fakta terus ya, sekarang malah menuduh Bro Marcel itu hanya ingin bikin konten, itu fitnah, ini bisa nih dilaporkan nih Bro Marcel ya. Ayo. Ya, jadi Mas Udin ini berbagai macam cara ya untuk mencari simpati dalam rangka menutupi keburukannya yang sudah sangat luas masyarakat tahu. Ya, jadi Udin ini mencoba untuk memutarbalikkan fakta ya, bukan karena statement Bro Marcel atau hal yang dilaporkan oleh Udin kaitannya dengan katanya Bro Marcel menuduh dia penipu. Bukan itu ya, yang kita kejar bukan itu ya Mas Udin. Yang kami kejar dan Bro Marcel kejar adalah pembuktian pengobatan Anda. Ingat ya, pembuktian pengobatan Anda. Saya sudah 2 tahun loh ya menyoroti pengobatan Anda loh ya. Di video-video saya tuh banyak tuh trik-trik yang saya bongkar Mas Udin. Ayo buktikan apa trik itu, pengobatan Anda itu benar. Ayo buktikan. Mana? Sampai sekarang malah Anda yang memanfaatkan keadaan ya. Jual baju ho tenan. Ya, bener nggak? Bikin lagu, apalagi ya. Muncul sana sini ya. Saya tuh sekarang kembali lagi fokus ke Anda Mas Udin, karena ada berbagai macam tindakan-tindakan Anda yang terlihat jelas Anda itu sedang mencari simpati. Jadi teman-teman sekalian, tunggu saja video dari saya kaitannya dengan terus menyoroti Mas Udin ini ya. Dan
kita saksikan satu lagi nih ya, video statementnya Udin nih ya. Kita simak bersama. Peresmian pondok pun juga saya kan mengundang dangdut gitu. Itu pun juga menjadi sebuah perdebatan di masyarakat. Masa seorang yang dikatakan Gus kan gitu ya, walaupun saya bukan Gus, saya hanya pemulung rosok ya. Katanya pemilik padepokan kok mengundang dangdutan kan gitu. Terus saya sampaikan, nah kalau saya ngundang pengajian loh kamu nggak mau datang kan gitu. Jadi dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya kalau zaman dulu, zamannya Sunan Kalijaga menggunakan jaranan, ya sekarang menggunakan dangdut ataupun YouTube kan begitu. Yang penting niatnya itu baik gitu aja. Saya itu. Ngundang dangdut, ya. Ngundang dangdut disamakan dengan caranya Sunan Kalijaga menyatukan kebudayaan dengan maksudnya dengan budaya, akhirnya berdakwah. Ya. Jauh, Den. Ente kok sekate-kate. Gimana ente menyamakan ente sama Sunan Kalijaga? Jauh. Anda itu sudah mencoreng kalau begitu, Mas Udin. Menyamakan Anda ngundang dangdut dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kebudayaan, Mas Udin. Kebudayaan tarian, ya, kebudayaan masyarakat Jawa. Kemudian dipadu-padankan, diselip-selipkan ajaran-ajaran Islam. Ya sekarang Anda ngundang dangdut buat apa? Ngapain? Orang Anda hibur-hiburan aja kok. Senang-senang aja kok. Dakwahnya yang mana? Anda ini kok sekate-kate ya. Bisa aja ente ya menyambung-nyambungkan dengan apa yang dilakukan Sunan Kalijaga. Anda itu jangan menghayal, Mas Udin, ya. Jangan menghayal terlalu jauh. Nggak semua masyarakat Anda bisa bodohi ya dengan statement-statement perpaduan Anda, mencontohkan diri Anda seperti wali lah ya, bahwa Anda merasa dibully lah, merasa dihalang-halangi dan sebagainya ya. Terus Anda mirip-miripkan dengan cerita wali lah. Aduh, beda dong. Beda. Ente siapa? Udin? Ya, ente siapa yang membuat cerita-cerita seperti itu? Dangdut disamakan dengan kebudayaan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, ya. Beda, Mas Udin. Anda tuh cuma hura-hura, ya. Ketahuan lah sama masyarakat, ya diomongin lah. Emang kelakuan ente begitu? Dakwahnya di mana? Saya tanya. Dakwahnya waktu Anda mengundang dangdut itu di mana dakwahnya? Memang tidak ada yang salah dengan dangdut. Tapi jangan Anda sama-samakan dengan caranya Sunan Kalijaga dengan kelakuan ente. Mas Udin yang tadi bilang katanya dia bukan Gus, emang dia bukan Gus. Aduh. Dia tuh di beberapa momen kalau diwawancara itu dengan lemah lembut ya. Kemudian menyatukan dengan cerita-cerita Nabi ya, sahabat Nabi yang dizolimin, yang sedang berdakwah. Ente bukan itu, ngaca ya. Justru ya, yang patut memang kita dukung adalah orang-orang yang berani membongkar hal-hal ini yang sudah mengakar ya. Yang mengakar nih di Nusantara nih, pengobatan trik sulap itu udah mengakar teman-teman, karena dibalut sama agama. Sama seperti yang dilakukan oleh Mas Udin ini, oleh si Udin ini. Itu sulit teman-teman. Ya, si Bro Marcel ini harus kita sokong, kita dukung. Ya. Bro Marcel ini yang sekarang ditimpa berbagai macam fitnah ya, untuk menjatuhkan Bro Marcel. Inilah kisah yang seperti mirip dengan kisah Nabi ya, ini yang dilakukan Bro Marcel ini. Bukan yang dilakukan oleh Udin. Dia dakwah apanya yang dakwah, dia ngobatin, nyari duit. Dengan mengobati itu dia nyari duit. Ya, udah gitu pengobatannya itu dengan trik sulap. Nah, Bro Marcel tahu nih. Wah, itu kan trik yang biasa gue pakai nih buat hiburan. Lah, kenapa dipakai buat pengobatan? Itu yang dikejar justru ya. Jangan menyamakan Anda dengan cerita Sunan Kalijaga lah. Aduh, Anda tuh mimpi ya. Mentang-mentang Anda pakai sorban, jenggot panjang ya, baju-baju agamis, terus Anda merasa mirip gitu sama dengan Sunan gitu. Sama dengan sahabat-sahabat Nabi. Kelakuan Anda itu sudah banyak yang tahu. Masyarakat semua tuh nggak bisa Anda bodohi ya. Masyarakat kita udah banyak yang cerdas. Jadi jangan sama ratakan dengan orang-orang yang sekiranya tuh mampu Anda
orang-orang awam yang belum paham ya, orang-orang awam yang belum paham, terus kemudian Anda kelabui. Masya Allah, saya berapi-api, maaf teman-teman ya. Kalau ngebahas Udin tuh berapi-api dari dulu loh, dari 2 tahun yang lalu tuh saya kalau ngeliat si Udin tuh dengan pembodohannya itu miris, saya kasihan dengan orang-orang yang dibodohi sama dia. Ya, udah gitu yang paling saya bikin kesel itu dia bawa nama agama. Pengobatan udah jelas-jelas pengobatan dukun loh. Itu pengobatan saya itu ya dengan syariat-syariat, dengan syarat-syarat itu dukun. Tapi dipakai sama si Udin, diperpadukan dengan ayat-ayat suci ya, dengan salawat-salawat. Padahal dia dukun itu cara-cara dukun begitu. Ya, dukun-dukun yang nggak jelas ya, dukun-dukun abal-abal. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tetap kawal terus kasus ini hingga ada yang bertanggung jawab. Cukup sekian video kali ini. Tolong kawal terus ya. Maksudnya jangan sampai kita lengah, jangan kita mudah terperdaya dengan kesantunan Mas Udin yang dia buat itu ya. Ternyata menyimpan kebusukan yang sangat bau yang bukan main. Untuk itu kawal terus hingga ada yang bertanggung jawab dan support terus orang-orang seperti Bro Marcel dan yang lain-lain dalam rangka memerangi pembodohan publik, pengobatan trik sulap berkedok agama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.